Assalamualaikum sahabat Amica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paliwita. Alhamdulillah nih aku masih bisa bikin video. Dan aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, terus rezekinya lancar, dan juga kalian punya waktu luang dong untuk istirahat. Dan pastinya kalian bisa nonton video aku. Nah, kali ini tuh aku mau sharing tentang penyebab daun miana layu. Jadi pernah gak sih kalian lihat daun miana kalian tuh layu di siang hari dan kalian langsung bingung dan galau, ini gimana caranya, kenapa bisa layu? Nah, aku akan jelasin ya, ada beberapa alasan yang bisa kalian perhatikan untuk tanaman miana kalian yang layu. Jadi aku mau kasih contoh ya nanti dari tanaman miana aku yang layu. Tapi sebelum masuk ke sharingnya, kalian jangan lupa like, komen, dan share dulu videoku kalau menurut kalian videoku ini bermanfaat. Dan kalian jangan lupa pencet tombol subscribe-nya sama nyalain loncengnya supaya notifikasi langsung dari video terbaruku nanti masuk ke handphone kalian tanpa perantara, dan kalian bisa jadi penonton pertama aku. Nah, dan aku juga mau ingetin kalian, jangan lupa rekomendasikan juga channelku ini untuk mami-mami muda yang full time mami kayak aku nih, alias pengacara ya, pengangguran banyak acara, tapi pekerjaannya tuh tetap banyak banget di rumah. Karena sebenarnya IRT juga nggak main-main ya, di rumah juga banyak kerjaan. Tapi gimana caranya menghadapi mereka itu dengan seru, kreatif, dan juga produktif, jadi nggak ngebosenin. Maka channelku ini cocok banget kalian kasih tahu ke mereka biar mereka semakin semangat dan juga tidak merasa bosan di rumah aja. Baiklah teman-teman, jadi ada beberapa penyebab daun miana kalian layu nih. Contohnya yang pertama itu karena mereka dehidrasi teman-teman. Jadi ini adalah penampakan mianaku waktu terkena sinar matahari full. Dan kebetulan waktu itu tuh sinar matahari emang kelewatan panas, jadi miananya tuh pada layu lunglai gitu waktu aku lihat di siang hari. Jadi sempat ngerusak mood ya kan, lihat tanaman yang udah cantik kok malah kayak gini gitu. Apalagi tuh udah rimbun banget teman-teman, ditanam dalam satu pot itu ada beberapa batang dan akhirnya tuh mereka rimbun. Nah, jadi itu karena dehidrasi, kekurangan cairan. Tapi kalian jangan langsung siram di siang hari ya. Justru siang hari dia makin lunglai dan makin rusak nanti. Nah, jadi kalian bisa siram setelah sorenya. Nah, itu dia akan rimbun kembali. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya untuk tanaman miana kalian yang layu di siang hari, karena itu hanya karena dehidrasi. Jadi kalian jangan, seandainya kalian aja di saat dehidrasi parah terus kalian kasih air banyak banget, itu bakal sakit. Nah, yang kedua itu adalah miana yang baru ditanam. Jadi ini contoh beberapa miana yang baru ditanam. Jadi habis kita tongcep, habis itu kita lihat mereka layu. Nah, itu biasa teman-teman, karena emang dia baru ditanam, baru mendapatkan tanaman, media tanam baru, dan juga baru dapat tempat baru ya. Ya wajar. Tapi kalau kalian mau nggak tanpa layunya yang lama itu bisa banget loh, setiap kalian tongcep langsung kalian siram. Nah, untuk detail videonya kalian bisa lihat videoku sebelumnya. Aku udah pernah juga buat video tentang gimana cara tanam miana tanpa layu. Jadi layunya tuh nggak langsung kayak gini loh teman-teman, beneran bener-bener ditongcep langsung fresh lama gitu, nggak ada layu-layunya dia mah. Lalu yang ketiga itu adalah karena media tanamnya yang sempit dan padat teman-teman. Jadi udah sering ya aku bilang ke kalian, miana itu tuh nggak suka media tanam yang padat, justru sukanya tuh yang poros, tidak menyimpan air. Nah, aku juga udah bahas sebelumnya media tanam yang tepat untuk miana, kalian bisa nonton aja videoku sebelumnya ya. Nah, itu karena bisa mempengaruhi banget untuk pertumbuhannya. Ya pastilah ya, udahlah media tanamnya padat, tempatnya kecil pula gitu kan. Jadi ya wajar mereka tuh nggak berkembang dan layu gitu. Dan berikutnya itu adalah karena over pupuk teman-teman. Jadi kebanyakan banget tuh kalian kasih pupuk ya kan, saking sayangnya kalian sering banget kasih pupuk tanpa takaran dan kayak nggak sesuai sama kebutuhannya.
Kalian juga nggak lupa kan ketika aku sharing tentang pot bunga. Jadi kalau pot bunga untuk Miana tuh udah pertama tuh kalian harus banyakin lubang. Nah habis itu untuk porsi yang kecil kalian tanamlah di pot yang kecil. Udah gede nanti baru kalian tanam di pot gede. Nah kayak gitu. Jadi otomatis pemberian pupuknya juga disesuaikan teman-teman. Kalau kecil ya berarti sedikit aja. Kalau banyak ya berarti dibanyakin gitu. Nah untuk porsinya itu sendiri aku kasihnya itu sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk metode pemberian pupuknya kalian bisa pilih antara kalian larutkan atau kalian tebar gitu aja untuk Miana Coleus ya. Tapi di aku biasanya sering melakukan lebih seringnya tuh aku mencairkan, melarutkan dengan air baru aku siram. Karena kalau sana aku tabur gitu aja lalu nanti butiran-butiran pupuk NPK-nya tuh kena batang, nah itu justru makin rusak tanamannya ya. Atau kalau sana kalian mau kasih kotoran hewan ya itu bisa ditabur. Kalian mau kasih pupuknya pupuk cangkang telur, kalian bisa tabur. Nah atau urea atau kompos yang lain itu bisa ya, beda banget sama yang kimia. Nanti deh aku bakal bikin video tentang gimana aku kasih pupuk untuk tanaman ya. Tapi maaf karena sekarang ini aku lagi ada beberapa pekerjaan yang memang gak bisa ditunda. Jadi tanam Miananya masih di pending lah teman-teman ya. Nanti kalau aku udah siap aku akan share ke kalian dari awal, dari mulai aku beli atau aku minta potekan tanaman Miana sampai aku bibitin lagi, sampai aku rawat lagi, sampai rimbun lagi. Oke, jadi kalian jangan lupa pantengin videoku sampai habis. Dan besok-besoknya nyalain tombol subscribe-nya. Dan yang terakhir teman-teman itu adalah karena adanya hama tanaman. Jadi kalian sering dong lihat hama yang hitam-hitam kecil-kecil di daunnya. Terus ngelihat ulat di daunnya. Ya itu pastinya daunnya tuh bolong-bolong dan nutrisinya tuh gak cukup, bakal jadi layu. Dan tidak lupa juga kalian harus cek hama yang ada di dalam media tanam. Jadi media tanam itu juga rentan terkena jamur, terkena hama gitu loh teman-teman. Dan biasanya itu karena pemakaian kayak kokopit gitu ya, dia lembab sehingga bikin berjamur. Nah yang kedua itu media tanam menggunakan sekam mentah, tapi sekam mentah tuh kan masih kayak ngundang semut gitu loh teman-teman. Jadi kalian juga harus perhatikan karena hama itu tidak hanya terlihat dari atas tapi juga di bagian dalam media tanam ya. Jadi aku sering banget tuh nemu semut, habis itu nemu jamur di dalam media tanam. Jadi itu pengaruh banget sehingga bisa bikin tanaman kalian layu. Dan biasanya itu nanti menyebabkan kayak busuk batangnya berubah jadi warna hitam dan lama-lama layu, habis itu mati. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kalian harus perhatiin 5 hal ini ya. Jadi dia tuh bakal dehidrasi, makanya tuh layu. Media tanamnya tuh ada hama ya, ada binatang dan segala macam. Terus hamanya di daun itu bisa menyebabkan layu juga. Lalu kebanyakan diberi pupuk juga kayak gitu. Terus baru ditanam maka Miananya layu. Dan medianya yang sempit dan juga padat. Jadi kalian jangan lupa perhatiin 5 hal ini kira-kira kalau seandainya daun Miana kalian layu. Jadi masalahnya itu gak jauh-jauh dari situ. Dan untuk solusinya itu gampang banget, kecuali untuk batang yang membusuk ya, kalian tinggal potong di bagian daun yang masih segar dan ditanam lagi. Karena kalau udah dari media tanam sih menurut aku ya ganti ya media tanamnya. Tapi kalau untuk yang lain ya berarti kalian tinggal ubah. Kalau terlalu banyak pupuk ya udah besoknya pupuknya dijarang-jarangin. Kalau media tanamnya padat ya udah diganti media tanamnya. Kalau dehidrasi ya udah tinggal disiram gitu. Kalau baru ditanam ya udah selo, santai aja, bisa ditungguin sampai kira-kira 1 minggu dia akan gak layu. Tapi kalau seandainya masih layu berarti itu ada masalah di media tanamnya. Ingat lagi tuh media tanamnya padat apa enggak. Nah jadi tinggal diputar-putar aja guys. Kalian tinggal cek-cek aja rajin, maka kalian akan nemu solusi untuk setiap tanaman Miana kalian. Aku juga dulu gitu kok, untuk awal-awal tanam Miana juga pakai medianya padat banget tanpa ada campuran. Terus kasih pupuknya keseringan gitu ya, karena happy-nya lihat tanaman ini udah cantik banget gitu. Dan ternyata salah. Tapi aku lama-lama belajar dari kesalahan yang aku pernah lakukan. Oh ya, makasih udah nonton videoku sampai habis ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.